Uang Wilmar Group mengalir ke klub bola milik Kaisang. Jaksa Agung menegaskan pihaknya tidak segan menersangkakan menteri dalam perkara dugaan korupsi pembelian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Ya, kendati demikian, Kejaksaan Agung saat ini masih akan fokus mengusut 4 tersangka yang sudah ditetapkan. Kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir atas keadaan yang merugikan masyarakat. Dan kami akan tidak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta. Jadi Kang Ubed mengantongi bukti nyata bahwa benar ada perusahaan gabungan antara Gibran, Kaisang, dan AP yang anak dari petinggi PTSM. Jadi fakta ini tidak bisa dibantah dong berarti ya? Karena sudah ada bukti hitam di atas buktinya dari Kumham. Ya bahwa memang ya selalu mengatakan apa nggak boleh anak presiden berbisnis begitu ya. Ya memang boleh saja, tapi kalau bisnisnya dengan anak yang perusahaannya tersangka kebakaran hutan, ini kan menjadi tidak etis. Hasil laut, hitungan saya kurang lebih 500 triliun per tahun, tinggal dibagi berapa. Jadi Indonesia ini kaya raya bos, cuma dipimpin oleh para maling yang brengsek ini. Saya tidak nyinggung nama orang ya, tapi ini mekanisme kenapa kok begini. Nah disitulah ada surat Al-Ma'un. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak memberi makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku riak, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong, dan tidak membantu. Kelangkaan minyak goreng, kemudian harga yang mahal, ya ini kan dimanfaatkan betul, ya. Tapi situasi di internasional harga sedang tinggi, kemudian kebunuhan kebutuhan dalam negeri yang masih dipenuhi, gitu loh. Kan ada indikasi ke situ. Gerilya sang jenderal, sependapat Anda sedang bergerilya? Enggak, saya kira biasa-biasa aja. Hah? Biasa-biasa aja. Tapi banyak orang yang mempersepsikan besar Panjaitan itu super minister. Saya nggak merasa juga. Biasa-biasa. Saya pikir ya, saya kerjakan sesuai tugas pokok saya, sesuai juga perintah-perintah presiden. Karena saya kan latar belakang tentara. Saya biasa bersyukur. Jadi saya tidak akan lari dari tugas pokok saya, kecuali ada perintah-perintah khusus dari presiden yang saya laksanakan. Menyatakan bahwa berkesimpulan gitu ya, ini memang pure untuk didanai untuk pemilu, karena juga informasi ke saya juga tolong di cross check. Masinton gitu kan, tolong di. Oke. Nah sekarang ini kan ada penanganannya di Kejaksaan Agung, dan tentu kita sangat mengapresiasi dan dukung langkah-langkah Jaksa Agung, memimpin Kejaksaan Agung melakukan kerja-kerja senyap, melakukan investigasi dan penyidikan terhadap seluruh informasi tadi, karena Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum memiliki instrumen yang cukup untuk mendalami berbagai informasi itu. Seperti itu, Bu. Uang Wilmar Group mengalir ke klub bola milik Kaisang. Uang Wilmar Group mengalir ke Persis Solo, klub sepak bola milik putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Kaisang menjadi salah satu pemilik klub yang pada 2021 berlaga pada Liga 2 dan menghabiskan musim sebagai kampiun hingga promosi ke Liga 1 tahun 2022 ini. Selama menjalani musim di Liga 2 terlihat jelas logo Wilmar terpampang di bagian depan sudut kanan atas jersey Persis Solo. Serta Aladin, sedangkan bagian belakang terdapat logo video ID Express dan logo lainnya yang bukan perusahaan Kaisang. Soal sponsorship ini, Kaisang selaku dirut Persis Solo mengakui kerjasama dengan Wilmar selama menjalani musim Liga 2. Namun dia menegaskan kerjasama dilaksanakan secara profesional untuk mengembangkan sepak bola. Kasus mafia minyak goreng, Wilmar Group menjadi sorotan karena Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia
Master Parulian Tumanggor menjadi salah satu tersangka perkara mafia minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung. Selain keduanya, Kejagung turut menersangkakan Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group. Dan Payer Tonggar Sitanggung dengan kapasitas General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Kaisang memahami kasus tersebut dan memilih untuk memutuskan kontrak kerja. Wilbar Musimas dan Permata Hijau yang petingginya menjadi pesakitan di Kejagung diduga menikmati bisnis sawit nasional, bahkan menerima subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, di mana Indra Sari Wisnuwardana duduk sebagai Dewan Pengawas. Wisnu menilai merupakan sosok bermasalah karena namanya disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan kota dan izin bawang putih tahun 2019 dan kasus dugaan suap kota, impor ikan dan Perum Perindo. Peneliti ICW Almas Jafrida menyebutkan Wilbar, Musimas, dan Permata Hijau tidak memenuhi syarat menjadi pemain CPO. Namun sejak 2015, 9 perusahaan yang terafiliasi dengan ketiga grup itu menerima insentif BPBD PKS lebih dari 66,4 triliun rupiah. Jadi bukan hanya kepada keluarga, tapi mohon maaf misalnya kepada misalnya kepada pacar ya, atau kepada orang lain yang palsu dan segala macam. Itu juga ya, itu yang kita sebut dengan opini Pak Santoso. Kerabat kanan kiri, karyawannya, karena ada juga yang memberikan atau menyimpan uang-uang itu kepada keluarga dan sahabat-sahabat kolega dan para anak buah mereka. Ini juga harus menjadi model PPATK dalam rangka mencegah agar money laundry ini itu bisa termonitor. Jadi Kang Ubed mengantongi bukti nyata bahwa benar ada perusahaan gabungan antara Gibran, Kaisang, dan AP yang anak dari petinggi PTSM. Jadi fakta ini tidak bisa dibantah dong berarti ya? Karena sudah ada bukti hitam di atas putihnya dari Kumham. Ya bahwa memang ya selalu mengatakan apa nggak boleh anak presiden berbisnis begitu ya. Ya memang boleh saja, tapi kalau bisnisnya dengan anak yang perusahaannya tersangka kebakaran bukan, ini kan menjadi tidak etis. Setidak-tidaknya tidak etis ya, karena seorang hakim saja bertemu ngobrol saja dengan orang berperkara tidak boleh. Apalagi bukan ngobrol ini ya, pejabat bisnis bareng dengan orang berperkara. Jadi makanya menurut saya ya orang-orang menjadi pejabat juga public ethics. Dan itu nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita menghadirkan tugas dan itu penting untuk menjaga itu. Ini ada perusahaan bermasalah, ya, yang perkaranya juga ada yang belum dituntaskan. Petinggi ini punya anak, anaknya mau misalnya kalau kita berasumsi bahwa ini kemauan dari anak petinggi PTSM, anaknya bekerja sama membuat perusahaan dengan anak presiden. Kalau anak presiden itu punya pemahaman tentang public ethics, dia mesti ngecek siapa AP ini, dia anak siapa. Kan anak siapa, oh ternyata anak ini, oh ternyata anak perusahaannya ini, ternyata ada banyak masalah, mestinya secara etis menolak.